Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi ya di pembelajaran jarak jauh kita. Kalau di sini cuacanya sedang hujan, bagaimana dengan keadaan cuaca di rumah soleh soleha? Mungkin untuk daerah Babakan dan sekitarnya ya sama ya diguyur hujan. Tapi alhamdulillah kita harus tetap semangat karena hujan adalah rahmat dari Allah ya. Sebagai tanda kasih sayang Allah. Jadi alhamdulillah ya hari ini walaupun hujan tapi mohon maaf mungkin tadi Bu Gina belum bisa meet ya karena sinyalnya kurang mendukung kalau hujan begini begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Semoga tidak menyurutkan semangat soleh-soleha ya. Oke. Nah, soleh-soleha, seperti yang Bu Gina sampaikan tadi di grup, bahwa hari ini kita akan masuk ke proyek Bahasa Sunda. Ya, hari ini adalah proyek Bahasa Sunda pertama di semester 2. Begitu ya. Coba sekarang kita lihat ya. Tadi kan sudah Bu Gina share juga videonya ya di grup tentang ada hubungannya dengan corona nih. Nah, coba ya. Kita lihat apakah ada hubungannya proyek Bahasa Sunda kita dengan video yang tadi sudah Bu Gina share. Langsung saja yuk kita lihat ya. Hari ini soleh-soleha kita akan masuk ke kalau untuk di bukunya atau misalnya di apanya ya di halamannya begitu ya atau di bagiannya. Kita itu sudah masuk ke pengajaran yang kelima. Jadi kita mengambil pengajaran yang kelima. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di semester 1 kita hanya 2 kali ya. Ini Sunda proyek Sunda. Nah, untuk di sini juga di semester 2 juga mungkin hanya 2 kali proyek bahasa Sunda ya. Dan ini yang pertama kita ambil dari bab 5 begitu ya. Bab 5 yaitu tentang pengalaman. Nah, pengalaman itu apa? Ya, sama ya seperti bahasa Indonesianya ya, pengalaman begitu. Kita sudah membahas kemarin di di tematik bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang sudah soleh-soleha alami ya. Hari ini Rabu 27 Januari 2021 ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama soleh-soleha memahami teks sederhana tentang pengalaman tentunya. Dan yang kedua, soleh-soleha mampu menceritakan dan menyalin teks sederhana. Ya, jadi nanti akan Bu Gina berikan teksnya yang harus soleh-soleha salin ya. Jadi nanti ada beberapa tugas untuk proyek ini. Tapi soleh-soleha tidak usah khawatir. Karena proyek itu waktunya lama ya, jadi tidak harus hari ini beres. Ya kalau hari ini langsung beres, alhamdulillah ya. Berarti tidak ada beban begitu ya soleh-soleha. Tapi kalau mau dicicil dulu boleh, karena nanti ada sekitar 2 atau 3 begitu ya tugasnya ya. Oke. Langsung saja kalau begitu soleh-soleha ya, kita langsung saja masuk ke proyek bahasa Sunda ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang teks yang akan kita bahas berkaitan dengan pengalaman tadi adalah tentang COVID-19. Sesuai dengan apa yang sudah kita alami ya selama kurang lebih 10 bulan ini. Oke. Nah, coba ya kita baca ya. Maca. Maca itu artinya baca ya. Sebentar, ini kursor Bu Gina tuh agak macet ya. Oke, maca. Kita mulai ya. COVID-19 nyaeta panyakit tepa anu disababkeun ku virus corona SARS-CoV. Nah, ya, di sini kita bahas satu-satu ininya ya, satu-satu kalimat kata-katanya ya. Penyakit itu penyakit ya. Tepa itu menular ya. Penyakit tepa atau penyakit menular ya. Anu yang disebabkan ku virus corona ya. Jadi Bu Gina akan membahas kata-kata yang mungkin masih kurang familiar di soleh-soleha ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi COVID-19 itu adalah penyakit menular, begitu ya, yang disebabkan oleh virus corona. Kurang lebih seperti itu artinya. Oke, kita lanjut. SARS-CoV
mangrupikeun nami virus anu nyababkeun panyawat dina manusa sareng sato. Pikeun manusa biasana nyababkeun infeksi pernapasan. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Mangrupikeun itu merupakan ya nama virus ya yang menyebabkan ya anu nyababkeun ini yang menyebabkan panyawat. Panyawat itu apa? Penyakit ya atau sakit ya dina manusa sareng sato ya yang menyebabkan sakit atau misalnya penyakit gitu di diri manusia atau hewan ya. Sato itu hewan ya, ingat kemarin kita ada miara sato begitu ya. Pikeun manusa biasanya menyebabkan infeksi pernafasan. Jadi kalau di manusia itu virusnya menyebabkan infeksi pernafasan ya. Lalu ada lagi, kita baca lagi ya. Gejala umum dina ieu panyakit nyaeta demam ya. Kurang lebih 38 derajat Celcius ini ya maksudnya. 38 derajat ini nolnya terlalu besar, harusnya nolnya kecil di sini ya. Atau muriang ya, batuk, flu, sareng sesak nafas, cenah ya, napas. Jadi gejala-gejalanya itu ada demam ya atau muriang gitu ya. Lalu batuk-batuk, pilek, flu gitu ya dan disertai sesak nafas ya. Aya oge anu kaserang COVID-19 tanpa gejala atau tanda tapi ngagaduhan virus disebatna OTG orang tanpa gejala. Jadi ternyata yang terkena COVID itu bukan hanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri tadi seperti demam, batuk ya, tapi ada juga yang sehat-sehat saja. Tapi ternyata di dalamnya ada virusnya, ya itu disebutnya OTG atau orang tanpa gejala, ya seperti itu. Jadi makanya soleh-soleha, walaupun misalnya soleh-soleha pergi ke suatu tempat dan tempat itu terlihat aman, tapi hati-hati karena bisa saja ada virus-virus yang tersembunyi ya di balik orang-orang yang tanpa gejala itu, ya makanya lebih aman dan lebih nyaman soleh-soleha tetap di rumah seperti itu. Dan kalaupun harus keluar, terpaksa keluar, harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan ya, jaga jarak, lalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya soleh-soleha ya. Karena itu tadi, virus itu tidak hanya menempel di orang yang sakit, tapi bisa juga menempel di orang yang sehat ya. Oke, nah sekarang kita jawab yuk. Karena tadi salah satu tujuannya soleh-soleh harus memahami teks. Tadi sudah kita sudah kita bacakan bersama teksnya. Sekarang coba ngajawab pananya ya. Sekarang soleh-soleha jawab pertanyaan Bu Gina ya. Yang pertama, naon anu disebut COVID-19? Apa sih COVID-19 itu? Nah, mungkin soleh-soleha punya berbagai macam jawaban ya. Ada yang bilang COVID-19 itu virus. Ada yang bilang COVID-19 itu penyakit baru misalnya ya. Atau bisa juga disebut penyakit menular ya. Silahkan ya, soleh-soleha mungkin punya jawaban yang beragam. Dan sesuai dengan teks yang tadi, jawabannya adalah ini ada di bawah ya. COVID-19 nyaeta panyakit tepa anu disebabkeun ku virus corona. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama penyakit tepa ya menular. Lalu penyebabnya adalah virus corona ya. Nah, sekarang nomor 2. Naon virus anu nyebabkeun COVID-19 teh? Naon coba? Pasti soleh-soleha juga punya beragam jawaban nih. Ada yang bilang yang menyebabkan COVID-19 itu ya corona ya. Atau misalnya apa? Tadi ada di teks yaitu virus anu menyebabkan COVID-19 yaitu SARS-CoV. Ini tuh S ya. Coba begini diubah dulu ya. Sebentar. SARS-CoV mana ini ya? Ini SARS-CoV. Yang ini 38 derajat Celcius. Nah, oke ya. Ini tadi sudah Bugina Sudah Bugina Sudah Bugina ini ya, ubah
Maaf. Sampai sini ya. Tadi yang kedua ya, kita kembali lagi. Naon virus anu nyebabkeun COVID-19? Virus anu nyebabkeun COVID-19 nyaeta SARS-CoV atau bisa juga virus corona ya. Tapi sesuai teks yang tadi adalah SARS-CoV ya. Jadi soleh-soleha, kalau ada pertanyaan seperti ini, soleh-soleha yang cari dulu yang ada di teks ya. Karena harus sesuai dengan teks, karena salah satu indikatornya tadi adalah memahami isi dari teks ya. Lalu yang ketiga, naon wae gejala, ini bukan gejala. Naon wae gejala umum COVID-19 teh. Apa tadi gejala umumnya? Ya, demam ya, demam 38 derajat Celcius, lalu flu, batuk, sareng sesak nafas ya. Ini sesuai teks yang tadi ya. Jadi sesuai teks yang tadi gejala umumnya ada demam, ada flu, ada batuk, ada sesak nafas. Tapi untuk yang sudah berkembang sekarang ya, ternyata bertambah dengan hilangnya penciuman begitu ya, penciuman dan perasa gitu. Jadi nggak bisa nyium bau dan nggak bisa merasa ya, misalnya merasa pedas asin gitu nggak bisa merasa ya. Oke, tapi sesuai teks yang tadi apa tadi? Demam, flu, batuk sama sesak nafas ya. Nah itu ya soleha ya. Jadi jika ada teks selalu ada pertanyaan, cari dulu jawabannya di teksnya ya. Oke, jadi harus sesuai teksnya dulu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita menceritakan gambar ya, atau nyaritakan gambar. Jadi ceritanya ada gambar dan kita harus menceritakan gambar tersebut. Nah, coba ya lihat di sini. Pek gerak ku hidup caritakeun runtuyan gambar dihandap ieu. Jadi di dieu aya gambar ya. Gambarnya seperti ini. Nih contohnya. Yang digambarkan virusnya di luar. Ya. Dan orang-orang di dalam rumah. Ya, kira-kira apa yang bisa soleh-soleha ceritakan dengan gambar ini? Apa coba? Bisa terlihat ya bahwa ini adalah gambar yang menceritakan tentang jaga jarak atau cicing di imah gitu. Tuh lihat virusnya sendirian di luar ya, nggak bisa masuk ke kita ya. Sedangkan orang-orangnya sibuk di rumah masing-masing ya. Jadi tetap stay at home atau cicing di imah ya. Nah, jadi misalnya contohnya begini contohkan ya. Ada gambar. Nah, soleh-soleha harus menceritakan gambar tersebut. Tapi tidak usah panjang-panjang, tidak apa-apa ya. Karena namanya juga soleh-soleha masih belajar. Jadi misalnya ceritanya seperti ini. Dina misalnya, Dina ngajaga diri pikeun virus corona, urang sadayana kudu cicing di imah gitu. Misalnya ya, seperti itu ya. Jadi menceritakan tapi singkat saja menceritakannya ya, menceritakan gambarnya begitu ya. Lalu misalnya di sini ada gambar lagi. Gambarnya adalah seorang anak yang sedang cuci tangan. Bagaimana ceritanya? Kan ada gambar nih. Nah, soleh-soleha silahkan menceritakan gambarnya, menceritakan sesuai dengan gambarnya. Kalau ada yang seperti ini kan berarti tentang ini ya, tentang cuci tangan ya, tentang rutin ngumbah panangan atau nganggo masker. Ya, aya dua ya, aya ngumbah panangan, aya nganggo masker. Berarti apa ceritanya? Silahkan ceritakan. Misalnya, upami urang bade keluar, maka misalnya urang kedah rajin-rajin ngumbah panangan sareng nganggo masker. Nah, seperti itu misalnya ceritanya ya. Nah, terus selanjutnya misalnya ada gambar seperti ini. Ada gambar virus tapi dikasih tanda tetot gitu ya. Stop. Nah, berarti ceritanya kira-kira seperti apa? Nah, misalnya hayu ayeuna urang eureunkeun penyebaran COVID-19 ya misalnya. Atau hayu urang jaga diri supaya COVID-19 eureun misalnya ya seperti itu. Jadi itu
bagaimana soleh-soleha nanti harus menceritakan gambar ya. Jadi tidak usah terlalu panjang ya, cukup singkat seperti seperti ajakan begitu ya soleh-soleha ya. Misalkan hayu urang rutin ngumbah panangan, hayu urang rutin nganggo masker, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menyalin teksnya. Nah ya, untuk menyalin teksnya, silahkan soleh-solehah ini ya, teks ini ditulis ulang di buku tulis. Ya, pek hidup salin karena aksara tulis, pigawe namah dina buku tulis bahasa Sunda ya. Pencegahan penyebaran COVID-19. Aya sabaraha cara anu kedah urang laksanakeun pikeun ngahindarkeun ti penyebaran COVID-19 nyaeta hiji, ngajaga jarak atau cicing di imah. 2, rutin ngumbah panangan nganggo sabun ku cai anu ngalir. 3, nganggo masker supados teu nularkeun virus COVID-19. Jadi, untuk teks yang ini silahkan soleh-solehah salin ya. Nanti kalau mau menyalin, boleh video ini di-pause lalu salin ya. Atau misalnya nanti Bu Gina kirim deh ininya ya, teksnya di grup WA ya, supaya lebih lebih jelas begitu ya. Khawatirnya ini kurang jelas. Seperti itu soleh-soleha ya. Nah, jadi soleh-soleha untuk pembelajaran bahasa Sunda ini, sebentar ya. Oke. Jadi soleh-soleha, seperti yang tadi Bu Gina katakan di awal, untuk pembelajaran bahasa Sunda ini atau proyek bahasa Sunda ini, waktunya lama ya. Jadi diberikan waktu sekitar 3 pekan atau 1 bulan ya. Tapi kalau soleh-soleha bisa mengerjakan hari ini, semuanya selesai, itu lebih bagus. Berarti soleh-soleha istilahnya sudah tidak ada tugas lagi gitu ya. Karena kalau misalnya tugasnya lama, lalu misalnya dinanti-nanti, takutnya malah lupa ya soleh-soleha ya. Jadi sekarang silahkan soleh-soleha untuk tugasnya. Yang pertama, soleh-soleha membuat gambar tentang corona, lalu ceritakan gambar tersebut ya. Jadi gambarnya dibuat sendiri ya. Silahkan, tadi sudah Bu Gina contohkan ya gambar-gambarnya. Mau sama seperti itu boleh, silahkan. Atau mau berbeda itu lebih baik ya. Silahkan berkreasi. Digambar, silahkan gambarnya bebas, yang penting ada hubungannya dengan virus corona dan ceritakan menggunakan bahasa Sunda. Ya, ceritanya singkat saja, 2-3 kalimat aja ya. Lalu yang kedua, soleh-solehah menyalin tadi teksnya ya. Bu Gina akan kirimkan teksnya nanti di grup WA ya. Oke? Atau misalkan boleh video ini diputar pas tadi bagian itu di pause ya, supaya soleh-solehah bisa menyalinnya. Oke? Nah, itu saja tugas atau proyek bahasa Sunda kita hari ini. Insya Allah mudah dipahami ya soleh-soleha ya. Kita ketemu lagi besok ya di pembelajaran yang lain. Tetap semangat ya soleh-soleha. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.